Liverpool versus AC Milan. Ini ancaman terbesar The Reds bagi Rossoneri. Ex-striker AC Milan Alberto Gilardino memperingatkan Rossoneri bahwa Mohamed Salah akan menjadi ancaman terbesar bagi gawang Mike Maignan. Kompetisi Liga Champions 2021-22 akan segera dimulai lagi dan sangat dinantikan para penggemar sepak bola dimanapun. Apalagi di matchday nanti akan ada laga big match antara Liverpool versus AC Milan. Laga ini akan dilangsungkan di Anfield. Ini adalah pertemuan ketiga kedua klub dengan sejarah panjang di Eropa tersebut. Bagi Milan, ini adalah pertama kalinya bertandang ke markas Liverpool. Mereka akan merasakan atmosfer Anfield yang terkenal saat skuad The Reds menjamu lawan-lawannya di Liga Champions. Alberto Gilardino mengatakan pertandingan di Anfield nanti pasti akan sangat berat bagi AC Milan, sebab semua orang tahu Liverpool sangat garang kala bermain di markasnya sendiri di Anfield. Gilardino kemudian juga berpesan kepada Milan agar ekstra waspada pada Mohamed Salah, sebab ia adalah pemain yang sangat berbahaya dan ia tahu betul kualitas pemain Mesir tersebut. Milan akan menderita, tetapi mereka juga tahu bagaimana membuat masalah bagi The Reds, buka Gilardino pada Gazzetta dello Sport. Rossoneri akan memainkan pertandingan yang hebat. Yang paling saya takuti adalah Momo Salah. Ia adalah rekan setim saya di Florence dan saya menyukai Jurgen Klopp. Ia adalah pelatih yang praktis dan bermain direct, pujinya. Alberto Gilardino menambahkan, AC Milan memang akan menderita melawan Liverpool. Namun ia yakin Stefano Pioli akan menemukan cara untuk bisa menetralisir tekanan dari sang tuan rumah. Stefano Pioli adalah pelatih saya di Bologna dan hari ini ia memiliki lebih banyak pengalaman, seru Gilardino. Ia akan tahu bagaimana menghadapi intensitas lawan mereka dan memperlambat mereka, klaim Gilardino. Bahas perpanjangan kontrak, Milan bakal temui agen Kerr. AC Milan dikabarkan akan membuka negosiasi dalam beberapa hari ke depan terkait pembaruan kontrak pemain bertahan veteran mereka, Simon Kerr. Saat Kerr mendarat di Rossoneri pada bursa transfer Januari 2020 dalam status pinjaman selama 6 bulan dari Sevilla, ia cenderung merupakan sosok yang tak dikenal. Ia merupakan bek tengah dengan banyak pengalaman di liga berbeda. Namun ia justru mengalami kesulitan selama paruh pertama musim tersebut di Serie A bersama Atalanta dengan kesulitan mendapat jatah waktu bermain. Alhasil, keputusan manajemen untuk merekrutnya pun mengundang pertanyaan dari berbagai pihak. 6 bulan pun berjalan dengan cepat dan pada musim panas 2020 tanpa berpikir panjang, Milan langsung mempermanenkan statusnya dari Sevilla. Akan tetapi, kini dengan kontraknya yang akan berakhir pada penghujung musim ini, raksasa Serie A tersebut perlu melakukan pergerakan terkait perpanjangan kerjasama. Calcio Mercato menyebutkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, manajemen Rossoneri akan menggelar pertemuan langsung dengan agen pemain internasional Denmark tersebut. Targetnya adalah memperpanjang kontraknya selama setidaknya 1 musim lagi. Kerr sendiri kini telah menjadi salah satu langganan starter di skuad Milan. Selama musim panas kemarin, bahkan santer dukungan agar sang pemain diberi jabatan kapten menyusul aksi heroiknya pada Piala Eropa 2020 saat insiden Christian Eriksen, dan kini klub pun mulai bergerak untuk mempertahankan servisnya. Investasi terjangkau, Milan tak ragu soal Saelemaekers. AC Milan tampaknya tidak memiliki keraguan terhadap Alexis Saelemaekers dan puas dengan investasi terjangkau yang mereka kucurkan untuk meminangnya dari Anderlecht. Salah satu pemain Rossoneri yang saat ini menikmati awal manis musim ini adalah Saelemaekers, yang juga berhasil bersinar bersama tim nasional negaranya di level internasional, melanjutkan performa apiknya di Serie A. Pemain internasional Belgia tersebut berhasil mencetak gol ketiganya untuk negaranya dalam kemenangan 3-0 atas Republik Ceko beberapa waktu lalu. Setelah hanya 10 menit, melalui umpan terukur dari Romelu Lukaku yang memberinya kesempatan melakukan finishing tajam ke arah gawang. Calcio Mercato menyebutkan bagaimana winger 22 tahun tersebut
merupakan salah satu catatan positif dari beberapa pertandingan resmi musim ini yang menunjukkan tingginya etos kerja dan komitmen seperti yang telah ia lakukan sebelumnya. Dengan kini, kualitas yang lebih besar ditambahkan. Stefano Pioli sangat jelas dengan mantan bintang Anderlecht tersebut, meski dengan kedatangan Junior Mesias mengingat ia tetap akan menjadi starter di sayap kanan Il Diavolo. Secara keseluruhan, Saelemaekers didatangkan Milan dengan tebusan sekitar 7,5 juta euro atau 120 miliar rupiah dan tampaknya nominal tersebut sangat murah sekarang mengingat ia telah mulai memberikan pengaruhnya di timnas Belgia. Bagi raksasa Serie A, ia langsung menjadi pemain kunci dan ia akan terus menjadi salah satu bintang klub baik untuk masa sekarang dan masa depan. Ibrahimovic punya dua wajah. Mantan bek tim nasional Inggris Ashley Cole menyebut Zlatan Ibrahimovic tak selalu seperti yang tampak di media. Di ruang ganti, Ibra bisa sangat berbeda. Ibrahimovic dikenal dengan personanya yang arogan di media, tapi di ruang ganti, karakternya disebut sangat berbeda. Ashley Cole menghabiskan semusim bersama Ibrahimovic di LA Galaxy pada 2018 silam, sehingga cukup tahu sikap pemain yang kini memperkuat AC Milan itu di dalam dan di luar lapangan. Dia itu punya dua karakter. Bersama kami di ruang ganti, dia itu brilian, pendiam, sangat rendah hati. Tapi buat media, dia adalah dewa, kata Cole dikutip Football Italia. Dia memang punya momen-momen ketika dia masuk ruang ganti dan benar-benar memberitahu orang lain soal sentuhannya yang payah, soal mereka nggak bisa lari, lambat. Tapi di depan media, personanya berubah, imbuhnya. Sebagai kapten di LA Galaxy, Cole juga pernah bersitegang dengan Ibrahimovic yang memang karakternya kuat. Suatu kali Zlatan Ibrahimovic mengonfirmasi mantan bek kiri itu di ruang ganti. Dia sekali pernah mencoba, dia mengangkat tangannya. Saya bilang, turunkan tanganmu. Jujur saya sangat serius saat itu. Saya kala itu berpikir, kamu mungkin ada benarnya, tapi nggak usah angkat tangan segala, sambungnya.